Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Haris. Usia saya 25 tahun. Untuk profesi sekarang saya sedang mengajar di SMK Unggulan NU Mojoagung, juga mengajar di beberapa tempat seperti Pondok Pesantren Babus Salam Kalibening Mojoagung, dan juga di tempat lembaga kami sendiri yaitu Pondok Pesantren Minhajul Tulab Mojoagung, Jombang. Saya tertarik kaligrafi itu mulai tahun 2007. Di awal saya belajar di pesantren Bidayatul Hidayah yang ada di daerah Mojogeneng, Mojokerto. Itu adalah awal mula saya tertarik pada seni kaligrafi. Kenapa saya tertarik pada kaligrafi? Karena ketika saya melihat kaligrafi, itu ada unsur keindahan atau estetika yang luar biasa. Terus yang menjadikan saya tertarik lagi adalah kaligrafi adalah hubungannya dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia, maka segala apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran juga ikut mulia, termasuk seni kaligrafi, termasuk ilmu tajwid, dan lain-lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Itu yang menjadikan saya sangat tertarik dengan seni kaligrafi. Saya belajar kaligrafi mulai dari 2007 sampai sekarang saya masih belajar mengembangkan potensi diri saya sendiri. Karena belajar kaligrafi itu dibilang tidak mudah, butuh ketekunan, butuh keuletan, juga butuh niatan yang tinggi agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk kegiatan saat ini saya sedang mengajar di Pondok Pesantren Babus Salam, mengajar kaligrafi, kemudian di beberapa tempat juga termasuk di Pondok Pesantren Minhajul Tulab Mojoagung, Jombang juga saya mengajar kaligrafi. Dengan harapan seni kaligrafi ini bisa diminati oleh segala kalangan, terutama generasi muda saat ini. Mungkin di kalangan umum atau anak-anak muda di luar pondok itu masih banyak yang menganggap kaligrafi itu apa, kemudian apakah bisa menghasilkan secara finansial. Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda, karena yang menjadi pikiran mereka adalah apa yang saya kerjakan itu bisa menghasilkan. Alhamdulillah semenjak tahun 2018 saya terlibat langsung di acara sholawatan air hujan, dan itu adalah suatu hal yang paling berkesan menurut saya, karena di sini kita belajar tentang memahami esensi daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Pada tahun 2018 kemarin saya diajak oleh kawan-kawan dari Yayasan Air Kita untuk menjadi bagian dalam melestarikan seni kaligrafi. Dalam melestarikan seni kaligrafi, yang mana dalam seni kaligrafi yang diadakan di Yayasan Air Kita ini mengangkat tema tentang air hujan. Tema ini sangat menarik. Kenapa? Karena tema ini berhubungan dengan lingkungan, yang mana pada akhir-akhir ini lingkungan sangat jarang sekali diperhatikan oleh kita. Air hujan sebagai air pembawa rahmat ini banyak sekali ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang air hujan yaitu terdapat pada surat Qaf ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Di situ menjelaskan tentang air hujan yang banyak sekali mengandung barokah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang penuh barokah. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi yang dimaksud mubarakan adalah kathirul barokah, atau banyaknya barokah yang terdapat pada air hujan. Air hujan yang banyak sekali barokah ini bisa menumbuhkan pohon-pohon yang rindang.
fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Ya, jadi dengan air hujan kami tumbuhkan pohon-pohon yang rindang, kemudian biji-bijian yang dapat dipanen. Berarti penting sekali melestarikan atau menghormati secara penuh air hujan ini, karena lantaran air hujan kita bisa makan, lantaran air hujan kita bisa merasakan hawa yang sejuk dan lain-lain sebagainya. Ini juga dijelaskan dalam kitab-kitab karangan para ulama mengenai barokah yang terdapat pada air hujan. Termasuk salah satu diantaranya adalah yang terdapat pada kitab An-Nawadir. Di situ dijelaskan bahwasannya ada obat yang sangat mujarab, yang mana ketika kita menggunakan obat ini kita tidak membutuhkan obat lain. Apa obat itu? Obat itu tidak lain adalah air hujan. Geliat belajar kaligrafi di kalangan santri saat ini sangat menyenangkan. Mereka belajar tentang menulis, mereka belajar tentang estetika. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah mereka mengamalkan apa yang mereka tulis? Salah satu contoh, ketika mereka menulis ayat tentang air hujan, apakah mereka sudah mengamalkan menghormati air hujan? Apakah mereka sudah menampung air hujan? Apakah mereka sudah mengonsumsi air hujan? Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Dari sini kita memahami bahwasannya mengamalkan ilmu itu lebih sulit daripada kita mendapatkan ilmu. Jadi pendampingan dari para guru, para aktivis air hujan ini sangat sekali diperlukan. Alhamdulillah di sini di Yayasan Air kita ini sudah ada penampung air hujan, dan kami termotivasi untuk ikut menampung air hujan juga. Yaitu kami menampung air hujan di lembaga kami, yaitu Pondok Pesantren Minhajul Thulab Mojagung. Itu adalah salah satu usaha kami untuk memberikan edukasi juga pendampingan untuk menampung air hujan, agar kita tidak belajar teori saja, namun kita belajar untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan tentang air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mu'alim dari TPG Al-Hikmah dan dari pengurus Mushola Al-Hikmah. Tugas pokok dan fungsi saya di lembaga ini adalah mengajarkan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya, dengan tajwidnya. Di sisi lain juga akan mengajarkan tentang tata cara menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Di sisi lain juga mengajarkan tentang adab dan perilaku santri terhadap guru, santri terhadap orang tua, dan adab kesopanan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kami juga mengajarkan tentang ilmu kaligrafi sebagai warisan para leluhur kita yang akan kita kerjakan, karena di situ ada kesabaran yang sangat penting bagi perkembangan anak. Ilmu kaligrafi sebetulnya kami ini adalah berangkat dari keprihatinan kami tentang adik-adik yang sering mencoret-coret tembok TPG, tembok gedung mushola. Karena keprihatinan kami dan para ustadz, akhirnya kami berpikir bahwasanya kaligrafi itu tidak ada di pesantren saja, tapi kami mengembangkan kaligrafi itu bisa dilaksanakan di TPG. Karena dengan kita belajar kaligrafi, tulis menulis, itu yang dibutuhkan adalah ketelatenan, kesabaran, dan ketelitian. Kami berharap dengan filosofi ketelatenan, kesabaran, dan kejujuran dari santriwan-santriwati TPG Al-Hikmah, semoga ini bisa berdampak secara langsung di dalam jiwanya dan bermanfaat pada masyarakat. Di TPG Al-Hikmah sendiri
kami mengajarkan tentang pentingnya anak-anak beradaptasi dengan lingkungan, pentingnya anak-anak merangkul lingkungan, salah satunya dengan mensyukuri nikmat Allah yang berupa hujan. Oleh karena itu kami bersinergi dengan ustadz-ustadzah yang ada di TPG Al-Hikmah, bagaimana mengenalkan hujan ini kepada anak-anak didik kita, bahwasanya hujan, air hujan bisa dikonsumsi, air hujan bisa dijadikan berbagai macam seni. Air hujan juga bisa dijadikan sebagai lafadz kaligrafi seperti yang tadi saya gambarkan, bahwasanya kalau ada hujan turun maka pembiasaan kita adalah berdoa seperti Allahumma shayyiban nafian. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mendapatkan hujan yang bermanfaat. Tantangan kami mengajar kaligrafi di TPG Al-Hikmah ini adalah berhadapan dengan jiwa anak-anak yang kadang-kadang suka menyerah, berhadapan dengan jiwa anak-anak yang kadang-kadang tidak sepatutnya diutarakan seperti begitu sulitnya. Lah, tantangan kami adalah bagaimana menanamkan hal-hal terkait dengan kaligrafi kepada jiwa anak-anak agar lebih mudah bisa mengembangkan, lebih mudah bisa menuliskan, lebih mudah bisa menerjemahkan kaligrafi di atau pada penugasan anak-anak. Sinergitas antara penulisan ayat-ayat kaligrafi dengan alam, khususnya air hujan, terhadap anak-anak atau santriwan-santriwati TPG Al-Hikmah, ada juga tantangannya, termasuk bagaimana anak-anak itu di TPG Al-Hikmah itu air hujan kok diminum, air hujan itu kan kotor. Lah, setelah saya jelaskan, saya terangkan dengan berbagai macam masukan dan literasi, khususnya dari Yayasan Air kita, alhamdulillah ada yang ikut juga minum, merasakan bagaimana nikmatnya air hujan. Ada juga yang masih mikir-mikir nanti kalau sakit dimarahi ayah atau orang tuanya. Ada yang langsung wes bismillahirrahmanirrahim, saya pasrah kepada Allah, saya minum karena ini juga airnya Allah, rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Besar harapan kami dengan adanya kaligrafi yang bersinergi dengan alam. Kami berharap anak-anak santriwan-santriwati TPG Al-Hikmah, khususnya umumnya kepada anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, semakin mencintai warisan budaya leluhur kita, semakin mencintai alam, dan yang lebih penting lagi bahwasanya semakin mencintai air hujan, karena di dalam hujan ada rahmat Allah, karena di dalam hujan banyak malaikat-malaikat Allah, karena di dalam hujan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan saya, seni kaligrafi ini tidak hanya diminati oleh sebagian kalangan saja, namun diminati oleh seluruh masyarakat, tidak hanya kalangan pesantren saja. Yang kedua, saya berharap dengan kaligrafi, pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran ini bisa tersampaikan langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, saya berharap kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran melalui seni kaligrafi. Ketika kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, itu semakin meyakinkan kita bahwasanya Al-Quran adalah solusi.